Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyimas Aisyah Khaira Maharani, kelas 7F. Pengertian taharoh. Taharoh berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam kegiatan suci. Kegiatan bersuci dari najis itu meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang terjadi tempat segala aktivitas kita. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu dan bertayamum dan mandi. Dalil-dalil yang menganjurkan supaya kita untuk bersuci antara lain wasiyabaka fatahhir warujza fahjur, doa dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Quran surat Al-Mudatsir ayat 4-5. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 22. At-tahuru torul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri. Pengertian najis dan hadas. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, suatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang yang menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah. Macam-macam najis dan tata cara taharohnya. Najis mukaffafah. Najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah dengan memercikkan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Najis mutawassitah adalah najis pertengahan atau sedang. Yang termasuk najis ini ialah darah, nanah, muntah, kamar, bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Najis jenis-jenis dari najis mutawassitah dibagi menjadi 2 macam. 1. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tidak nyata wujudnya atau zatnya. Bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering, yang terdapat
pada pakaian atau lainnya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada mengalirkan pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis adalah najis yang sudah dicuci berulang-ulang kali, masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka demikian itu dapat dimaafkan. 2. Najis aniyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya: menghilangkan najis ainiyah dengan cara membuang atau menggosokkan sampai bersih dan diyakini sudah bersih dari zat, rasa, dan warna dengan menggunakan air yang suci. Najis mughazalah. Najis mughazalah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu membasuh air dengan sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya menggunakan air dan dicampur tanah dengan menggunakan air dengan dicampurkan dengan tanah. Macam-macam hadas dibagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci. Supaya ia menjadi suci, maka ia harus berwudu, dan apabila tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan berhadas kecil ialah persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas menghalanginya. Hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci ialah harus mandi besar. Apabila tidak ada air, diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar adalah karena keluar mani, baik karena mimpi atau tidak disengajakan dan disengajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.